Raja-raja Bani Hashim. Beberapa abad lamanya, tanah Mekah dan Madinah di bawah perintah amir-amir dari Bani Hashim. Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad adalah keturunan Bani Hashim. Nabi Muhammad adalah anak dari Abdullah. Abdullah adalah anak dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah anak Hashim. Sejak zaman purbakala, sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, Hashim dan anak cucunya sudah mendapat kedudukan yang mulia di kalangan kaum Quraisy. Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, telah menurunkan keturunan-keturunan yang berbahagia dan pernah memegang kendali pemerintahan. Satu di antara anak-anaknya adalah Abbas. Keturunan Abbas inilah yang mendirikan kerajaan Bani Abbasiyah dan mendirikan kota Baghdad. Setelah rajanya yang terakhir, Al-Mustaqsim, dibunuh oleh Hulagu Khan, dan negeri Baghdad dihancurkan, keturunannya pun lari ke Mesir. Di Mesir, ia diangkat kembali menjadi khalifah oleh orang-orang. Namun, hanya sebagai sebuah jabatan suci, tidak memiliki jabatan politik. Akhirnya lambang-lambang khalifah yang dijaga sejak zaman Bani Umayyah, yaitu sehelai selendang Nabi Muhammad, sebilah pedang pusaka Nabi Muhammad, dan beberapa barang lain telah diambil dari tangannya oleh Sultan Salim Utsmani ketika ia menaklukkan Mesir. Barang-barang itu bersama khalifahnya dibawa ke Istanbul. Khalifah Bani Abbasiyah yang terakhir itu hidup dalam pembuangannya di Istanbul sampai menutup mata. Adapun barang-barang lambang khalifah dijaga oleh para Sultan Bani Utsmaniyah. Lama-kelamaan, mereka pun memakai gelar khalifah. Sampai sekarang, barang-barang yang telah tua itu masih dipelihara sebaik-baiknya oleh pemerintah Republik Turki, antara lain selendang Nabi Muhammad. Adapun anak Abdul Muthalib yang seorang lagi adalah Abdullah. Anak Abdullah adalah Nabi Muhammad, Nabi kita. Ketika Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad tidak meninggalkan anak laki-laki. Namun, anak perempuan Nabi Muhammad yang bernama Fatimah, dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah putra dari Abdul Muthalib. Oleh karena itu, keturunan Ali bin Abi Thalib terpandang karena pernikahannya dengan Sayyidatina Fatimah, sebagai keturunan termulia dari Bani Hashim karena ada perpaduan darah antara Sayyidina Ali dan Nabi Muhammad. Anak dari Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidina Ali yang termasyhur adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan terkenal sebagai khalifah yang menggantikan ayahnya, Ali bin Abi Thalib, di Kufah, ketika Sayyidina Ali mati ditikam orang. Setelah Sayyidina Hasan melihat bahwa kian hari kekuatan Muawiyah kian bertambah besar, dan perjuangannya bertambah beroleh kemenangan, akhirnya ia menyetujui mengadakan perdamaian dengan Muawiyah. Kemudian, ia pun mengundurkan diri dari percaturan siasat, dan berdiam di kota Madinah sampai wafatnya. Sebagian ahli tarikh menyampaikan bahwa wafatnya adalah karena memakan racun yang diberikan Bani Umayyah. Adapun Sayyidina Husain, adik Sayyidina Hasan, setelah Muawiyah mangkat dan digantikan putranya yang bernama Yazid, Sayyidina Husain merasa bahwa Bani Umayyah telah menipunya dengan terang-terangan. Muawiyah telah berjanji kepada Sayyidina Hasan bahwa jika ia mangkat, jabatan itu akan diserahkan kepadanya. Sekarang, dengan tiba-tiba, dengan tipu daya busuk, Muawiyah telah menurunkan jabatannya kepada putranya. Kemudian, Sayyidina Husain meninggalkan kota Mekah dan pergi menuju Kufah karena mengharapkan mendapat bantuan dari pihak yang menyokongnya, yang terkenal dengan nama Syiah. Beberapa orang terdekat Sayyidina Husain memberi nasihat supaya maksud itu diurungkan saja karena lebih besar kemungkinan gagal daripada berhasil. Namun, nasihat itu tidak diterimanya. Ia pun meneruskan perjalanan itu. Ia membawa anak dan istrinya, serta pengiring-pengiringnya yang berjumlah lebih dari 30 orang. Ia bermaksud hendak melawan Yazid. Berita perjalanannya telah sampai pada Yazid. Kemudian, Yazid memerintahkan orang-orangnya pergi. Paham Syiah. Sebagai orang Islam,
Dari kecil saya telah mendengar ajaran bahwa mazhab yang saya pegang adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah mazhab terbesar yang diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Keempat ulama adalah pimpinan dari mazhab terbesar ini. Imam mazhab pertama, yaitu Imam Malik bin Anas, mazhabnya masyhur dengan nama Maliki. Imam mazhab kedua, yaitu Imam Abu Hanifah bin Nu'man, mazhabnya masyhur dengan nama Hanafi. Imam mazhab ketiga, yaitu Imam Muhammad bin Idris, yakni Imam Asy-Syafi'i, mazhabnya masyhur dengan nama Syafi'i. Imam mazhab keempat, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, mazhabnya masyhur dengan nama Hambali. Adapun mazhab yang rata-rata dipeluk oleh bangsa Indonesia sejak Islam datang ke tanah air adalah mazhab yang ketiga, yaitu mazhab Syafi'i. Berhadapan dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu paham Syiah. Firqoh yang memisahkan diri ini, yakni Syiah, amat besar pengaruhnya di Iran, sebagian tanah Irak, beberapa bagian negeri Syam, serta Pakistan dan India. Sebagaimana yang saya terangkan sebelumnya, ketika berangkat dari Madinah ke Mesir, saya seperjalanan dengan seorang penganut paham Syiah yang ternyata sangat setia memegang teguh pahamnya, sehingga tiada berhenti ia menanyakan apakah di Indonesia pada umumnya adalah pengikut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama mazhab Syafi'i. Ia berbesar hati mendengar jawaban saya karena menurutnya di antara beberapa cabang mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab Syafi'i tidak begitu membenci kaum Syiah. Ketika sholat saja, perhatikan beberapa perbedaan dalam cara melakukan sembahyang, tetapi rakaatnya sama. Azannya pun ada tambahan kalimat dibandingkan yang biasa dipakai oleh pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika di Mekah, kerap kali saya melihat orang Syiah dari Persia itu sama-sama sembahyang di Masjidil Haram dengan senantiasa membawa satu keping tanah tembikar yang dialaskan di keningnya ketika sujud. Di negeri Irak, ada 3 tempat yang dipandang amat suci oleh kaum Syiah sehingga setiap tahun, terutama pada awal tahun, yakni 10 Muharram, mereka datang berduyun-duyun menyinggahi ketiga tempat suci itu dari seluruh negeri yang kuat memegang paham Syiah. Tempat pertama, yaitu Kazimiyah, pusara Imam Musa al-Kazim di kota Baghdad. Tempat kedua, yaitu Karbala, pusara Husain bin Ali. Tempat ketiga, yaitu Najaf, pusara Ali bin Abi Thalib, beberapa mil dari kota Kufah. Tempat paling utama adalah Najaf. Di sanalah, para ulama besar penganut Syiah berkumpul. Tatkala Nabi Muhammad meninggal dunia, terjadilah perselisihan paham tentang bentuk pemerintahan yang akan didirikan karena berdiri suatu negara, karena berdiri agama Islam, sudah menjadi kenyataan. Namun, ketika Nabi Muhammad hendak meninggal dunia, Nabi Muhammad tidak meninggalkan wasiat yang nyata dan jelas, baik secara lisan maupun tulisan, tentang bagaimana cara mendirikan pemerintahan itu, dan siapa yang mesti menggantikan Nabi Muhammad. Hari Senin pagi, setelah sembahyang subuh, Nabi Muhammad wafat. Pada hari Selasa sore, jenazah Nabi Muhammad baru dapat dikebumikan karena keras sekali pertentangan dan perdebatan di antara para sahabat Nabi. Ternyata telah muncul kelompok-kelompok tentang siapa yang berhak menjadi pengganti dari Nabi Muhammad karena kenabian telah habis dengan wafatnya Nabi Muhammad. Namun, pengganti Nabi Muhammad mesti ditunjuk sebagai pelaksana pusat kekuasaan. Golongan pertama berpendapat bahwa yang berhak menjadi pengganti Nabi Muhammad adalah kaum Quraisy. Semasa Nabi Muhammad hidup, Nabi Muhammad pernah berkata bahwa yang menjadi kepala biasanya adalah orang-orang Quraisy. Namun, perkataan ini bukanlah bersifat suatu perintah, misal, pilihlah kepala negara dari persukuan Quraisy, melainkan penyampaian, kepala-kepala itu adalah orang-orang Quraisy. Boleh jadi, Nabi Muhammad menerangkan kebiasaan turun-temurun di kalangan bangsa Arab, yaitu memuliakan orang-orang Quraisy karena Nabi Muhammad yang menjadi persukuan terhormat dan kuat, serta senantiasa menguasai Ka'bah. Golongan kedua adalah kaum Ansar, penduduk kota Madinah,
yang ketika seluruh tanah Arab belum mempercayai ajaran Nabi Muhammad, mereka yang lebih dahulu berkorban menerima ajaran itu. Sampai ketika Nabi Muhammad masih di Mekah, 12 orang nakib, pemimpin untuk menyiarkan agama Nabi Muhammad di Madinah diangkat. Akhirnya, Nabi Muhammad dan para sahabat hijrah ke Madinah. Mereka disebut kaum Ansar yang artinya penolong. Mereka turut merasa berhak memegang pangkat menjadi wakil atau khalifah Nabi Muhammad karena jasa mereka yang banyak. Namun, mereka sendiri terpecah. Gelar Ansar yang diberikan Nabi Muhammad kepada mereka adalah gelar kehormatan yang artinya pembela. Mereka sebenarnya terdiri dari dua persukuan, yaitu suku Aus dan Khazraj. Suku Aus lebih kecil bilangan keturunannya, sedangkan suku Khazraj lebih besar. Sebelum mereka menerima Islam, senantiasa terjadi pertikaian serta perebutan pengaruh dan kekuasaan di antara kedua suku di kota Madinah itu. Akibatnya, karena perpecahan mereka itulah, kaum Yahudi dapat memiliki angan menjadi tukang peternakan uang. Kedatangan Islamlah yang menyatukan suku Aus dan Khazraj. Sekarang, mereka ingin menjabat pangkat sebagai khalifah Nabi Muhammad. Pihak yang memunculkan keinginan itu adalah dari suku Khazraj, di bawah pimpinan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini bagi kaum Ansar serupa dengan Sayyidina Abu Bakar bagi kaum Muhajirin yang pindah dari Mekah. Sa'ad bin Ubadah sendirilah yang menghendaki pangkat itu. Kaum Ansar sedang berbincang-bincang di balairung tempat mereka berkumpul, yaitu di rumah Bani Saidah. Mereka berbincang-bincang, padahal jenazah Nabi Muhammad masih terbujur. Kita mesti merebut jabatan ini. Kalau orang-orang Quraisy tidak mau, biarlah kekuasaan ini kita pegang berdua. Dari Quraisy ada amir, dan dari kita pun ada amir. Berita ini disampaikan orang-orang kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Abu Ubaidah, yaitu 3 pemuka dari suku Quraisy. Dengan tergesa-gesa, mereka berlari ke tempat berkumpul itu. Bulan di belakang telah disetujui juga oleh Sayyidina Ali, bukan berarti bahwa ia undur dari pendiriannya. Ia tetap berkeyakinan bahwa jabatan khalifah adalah haknya karena ia yang paling karib dengan Nabi Muhammad. Setelah memerintah lebih dari 2 tahun, Sayyidina Abu Bakar pun mangkat. Sebelum ia menutup mata, orang-orang mendesak kepadanya supaya menentukan siapa penggantinya kelak. Kemudian, ia mengemukakan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Ali berdiam diri karena ia pun mengakui bahwa pribadi Sayyidina Umar jauh lebih tinggi daripada dirinya. Setelah memerintah lebih dari 10 tahun, Sayyidina Umar pun meninggal karena ditikam oleh seorang laki-laki Majusi saat ia sedang mengerjakan sembahyang subuh. Sebelum Sayyidina Umar meninggal, ia melantik sebuah komisi yang diketuai oleh Abdurrahman bin Auf untuk memilih siapa yang pantas menjadi khalifah. Pikiran umum tertuju pada 2 orang, yaitu Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Sayyidina Umar sendiri pun telah mengetahui akan hal itu. Ia maklum bahwa besar kemungkinan salah seorang dari kedua orang besar itu yang akan terpilih. Dalam kondisi sakitnya, Sayyidina Umar memanggil kedua orang besar itu satu persatu. Pertama adalah Sayyidina Utsman, dan kedua adalah Sayyidina Ali. Kemudian, ia memberi nasihat kepada Sayyidina Utsman. Sayyidina Umar mengatakan bahwa ia mungkin terpilih. Oleh karena itu, hendaklah ia berhati-hati memerintah karena pengaruh persukuan Bani Umayyah amat besar atas dirinya. Kepada Sayyidina Ali pun, Sayyidina Umar memberi nasihat bahwa mungkin ia terpilih. Oleh karena itu, jika ia naik menjadi khalifah, hendaklah ia berhati-hati dan jangan sampai pengaruh Bani Hashim sangat besar pada dirinya. Berminggu-minggu sesudah Sayyidina Umar meninggal, sang formatur Abdurrahman, setelah bekerja keras mengadakan hubungan ke sana kemari, telah mendapat kesan bahwa suara orang banyak lebih condong kepada Sayyidina Utsman. Kemudian, ia memberikan suara penghabisan untuk menentukan Sayyidina Utsman menjadi khalifah.
Apa yang dikatakan Sayyidina Umar menjelang wafatnya memang terjadi. Sayyidina Utsman benar-benar terpengaruh oleh persukuannya dengan Bani Umayyah, sehingga ia pun mengangkat orang-orang Bani Umayyah menjadi gubernur atau wakil-wakil yang menjabat pekerjaan-pekerjaan penting dalam kerajaan Islam. Hakam bin Abi al-Ash yang telah dibuang oleh Nabi Muhammad ke Taif semasa Nabi Muhammad hidup, dipanggil kembali oleh Sayyidina Utsman untuk pulang. Putra Hakam yang bernama Marwan bin Hakam diangkat menjadi sekretaris Sayyidina Utsman. Beberapa jabatan dicabut Sayyidina Utsman dari orang lain yang bukan dari perkaumannya, dan digantikan oleh orang-orang Bani Umayyah. Sayyidina Utsman sendiri adalah orang yang bertabiat lemah lembut, dermawan, baik hati, dan telah tua. Usianya telah lebih dari 60 tahun ketika menjadi khalifah. Para pemuda Bani Umayyah pun berbuat sesuka hati dalam pemerintahan. Muawiyah yang diangkat Sayyidina Umar menjadi wali di Syam boleh dikatakan telah menjadi pemegang kekuasaan yang berotonomi luas di Damaskus. Beberapa kebijakan pemerintahan Sayyidina Utsman yang tidak dapat diderita oleh banyak golongan, dengan sendirinya, telah menyebabkan timbul rasa tidak puas yang akhirnya memicu pemberontakan. Pada waktu itulah, seorang Yahudi yang masuk Islam tampil di depan. Ia bernama Abdullah bin Sabah. Ia membuat propaganda di mana-mana bahwa yang berhak menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, karena ia yang paling utama dan mulia. Kadang-kadang ia membuat saranan yang amat mencolok mata. Ia mengatakan bahwa malaikat Jibril telah tersesat menurunkan wahyu, bahwa yang patut menjadi nabi adalah Sayyidina Ali, bukan Nabi Muhammad. Akhirnya, terjadilah pemberontakan kepada Sayyidina Utsman. Kota Madinah dikepung oleh pemberontak. Sebuah kesalahan besar telah terjadi, yaitu sepucuk surat yang dicap orang dengan cap Sayyidina Utsman memerintahkan membunuh wali di negeri Mesir. Kaum pemberontak dapat menangkap surat itu. Sebenarnya, Sayyidina Utsman sendiri tidaklah memerintahkan membuat surat itu. Sekretarisnya pun tidak mengaku membuatnya. Inilah pangkal Sayyidina Utsman dibunuh oleh pemberontak. Dengan terbunuh Sayyidina Utsman, timbullah suatu fitnah dan huru-hara besar dalam negara yang baru berdiri itu. Oleh pengikut-pengikutnya, Sayyidina Ali diangkat menjadi khalifah pengganti Utsman. Beberapa orang sahabat terkemuka tidak menyetujui pengangkatan yang mereka pandang sangat tergesa-gesa itu. Kemudian, mereka lari ke Mekah dan membuat persekutuan baru untuk menentang Sayyidina Ali. Pemuka itu adalah Zubair dan Talhah. Sampai di Mekah, mereka bersua dengan istri Nabi Muhammad, Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah pun tidak setuju dengan sikap terburu-buru itu. Kemudian, berkumpullah mereka membuat perlawanan kepada Sayyidina Ali. Mereka berangkat ke Basrah untuk menyusun angkatan perang menentang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatur tentara memadamkan pemberontakan ini. Dalam perang unta, karena Sayyidatina Aisyah naik unta dalam peperangan itu, Sayyidatina Aisyah dapat ditangkap. Talhah dan Zubair terbunuh bukan oleh Sayyidina Ali, melainkan oleh pengikut-pengikutnya sendiri yang lalu tidak menyetujui lagi akan siapa kedua pemimpin itu. Meskipun persekutuan itu telah dapat dikalahkan, Muawiyah di Syam telah menyusun pula angkatan perangnya. Ia hendak menuntut bela atas kematian Sayyidina Utsman, karena Sayyidina Utsman adalah keluarganya. Muawiyah menuduh Sayyidina Ali tidak segera menyelesaikan perkara pembunuhan Sayyidina Utsman. Di belakang Muawiyah, berdiri seluruh cerdik pandai Bani Umayyah. Beberapa orang ahli siasat yang ulung dikumpulkannya, seperti Amr bin Aish, Zaid bin Abini, dan Mughirah bin Syu'bah. Kemudian, terjadilah peperangan di Siffin antara Sayyidina Ali dan Muawiyah, atau antara Bani Hashim beserta pembantunya dan Bani Umayyah beserta pembantunya. Dalam peperangan di Siffin itu, Muawiyah nyaris kalah. Sebanyak 45.000 pengikutnya tewas. Sementara itu, di pihak Sayyidina Ali, sebanyak 35.000 tentara tewas.
Ketika sudah hampir terdesak, Muawiyah mendapat akal baru dan cerdik sekali, dan ini atas nasihat Amr bin Ash, yaitu menaikkan Al-Quran di ujung tombak. Ini berarti bahwa peperangan mesti dihentikan, dan kedua pihak bertahkim pada Al-Quran. Sayyidina Ali mengetahui bahwa ini hanyalah suatu kecerdikan politik, meminta diadakan gencatan senjata saat tentaranya telah amat terdesak. Sayyidina Ali menasihati tentaranya bahwa ini hanyalah sebuah tipuan belaka. Namun, besar sekali pengaruh Al-Quran di tombak itu atas mereka. Mereka tidak mau berperang lagi karena Al-Quran adalah di atas segala-galanya. Karena keras desakan tentaranya sendiri supaya menghentikan perang, Sayyidina Ali pun mengalah. Inilah permulaan kekalahan diplomatik Sayyidina Ali yang pertama. Diadakan perutusan di antara kedua belah pihak. Diputuskanlah dengan mufakat bahwa 6 bulan lamanya peperangan mesti dihentikan. Masing-masing tetap menduduki tempat yang telah dikuasai. Setelah 6 bulan, akan diadakan perundingan kembali di Daumatul Jandal. Ketika itu, dibicarakan bagaimana penyelesaian yang sebaik-baiknya. Ketika dibicarakan dengan pengikut-pengikut Sayyidina Ali, sebagian besar mereka menerima. Kefasihan dan kecakapan Sayyidina Ali berpidato tidak dapat lagi menahan semangat hendak damai ini. Sayyidina Ali pun menurut. Kemudian, dimusyawarahkanlah siapa yang patut dijadikan utusan menghadapi Muawiyah. Sayyidina Ali mengemukakan Ibnu Abbas, karena ia merupakan seorang pemuda yang tangkas dan seimbang kecerdikannya dengan Amr bin Ash. Dengan kata lain, jempolan muda Bani Hashim akan menghadapi jempolan Bani Umayyah. Namun, beberapa pengikut Sayyidina Ali mengemukakan Abu Musa al-Asy'ari, seorang yang sudah tua dan dari kaum Ansar, bukan dari Bani Hashim. Di sini terdapat lagi kelemahan Sayyidina Ali, karena pikiran itulah yang patut dituruti. Abu Musa al-Asy'ari bukanlah seorang politikus, melainkan seorang yang baik hati dan tidak suka perbalahan. Karena keadaan yang seperti ini, timbullah kesal dalam kalangan segolongan besar pemuda. Mereka memandang bahwa politik Sayyidina Ali terlalu lembek. Kemudian, kelompok pemuda ini memisahkan diri dan mencela politik Sayyidina Ali sekeras-kerasnya. Inilah permulaan dari golongan Khawarij. Khawarij berarti mengeluarkan diri. Sayyidina Ali terpaksa menumpahkan kekuatan untuk memerangi golongan yang menyisihkan diri ini terlebih dahulu, sebelum melakukan perundingan damai dengan Muawiyah. Pada sebuah tempat yang bernama Nahrawan, kekuatan golongan Khawarij itu dapat dipatahkan. Namun, anasir-anasirnya masih tetap tinggal. Mereka terdiri dari persukuan-persukuan Badui yang masih bersih dari pengaruh pertentangan suku antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Mereka tidak suka kalau kepentingan umum hanya dipermainkan oleh beberapa gelintir manusia dengan bersandar pada kekuatan suku. Mereka memandang bahwa khalifah-khalifah yang suci dan benar-benar diakui rakyat, serta tidak mengemukakan kepentingan persukuan hanyalah 2 orang, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Mereka berdua itulah khalifah yang sah. Adapun perundingan di Daumatul Jandal terus dilangsungkan. Kedua utusan mendapat mandat penuh dari orang yang mengutus. Sehari sebelum perundingan dilakukan, Amr bin Ash telah dapat merisik dasar pendirian lawannya. Abu Musa al-Asy'ari menyatakan kekecewaan hatinya karena rakyat telah menumpahkan darah banyak sekali, korban telah banyak tewas, dan kaum muslimin telah pecah. Keadaan ini mesti diakhiri. Orang seperti Sayyidina Ali dan Muawiyah tidak boleh lagi dibiarkan tampil di depan. Umat mesti memilih khalifah baru yang dapat diterima oleh semua golongan. Orang itu adalah Abdullah bin Umar. Ketika Abu Musa al-Asy'ari membicarakan hal itu dengan bernafsu, utusan Muawiyah, yaitu Amr bin Ash, mendengarkan dengan sangat hati-hati. Kemudian, mereka membicarakan siapakah dari mereka yang akan menyampaikan keputusan itu kepada orang-orang, siapakah yang akan berbicara lebih dahulu. Amr bin Ash berkata bahwa yang pantas berbicara lebih dahulu tentu saja yang lebih tua.
Abu Musa al-Asy'ari berbesar hati mendengarkan usulan itu. Keesokan hari diadakan pertemuan yang ramai dikunjungi oleh utusan dari kedua belah pihak. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari berbicara terlebih dahulu. Dalam pidato pembukaan, ia mencela sekeras-kerasnya perpecahan yang timbul. Kaum muslimin mesti kembali pada persatuan, karena memang Abdullah bin Umar merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang sangat soleh, putra dari Khalifah Umar. Menurut riwayat, di antara para sahabat, Abdullah bin Umar merupakan satu-satunya yang sembahyangnya menyerupai sembahyang Nabi Muhammad. Ketika terjadi pertentangan antara Sayyidina Ali dan Muawiyah, Abdullah bin Umar tidak mau ikut campur. Oleh karena itu, Sayyidina Ali dan Muawiyah mesti diturunkan dari jabatan mereka. Kemudian, dicarikan pengganti lain yang dapat diterima rakyat, yaitu Abdullah bin Umar. Orang-orang yang banyak tidak mengerti percaturan politik, yang mau lekas selesai saja, amat gembira mendengarkan keputusan itu. Kemudian, Amr bin Ash naik pula ke atas mimbar. Ia mulai memainkan jarumnya. Ia berkata, antara lain, semua tuan telah mendengar keputusan yang telah diambil oleh utusan Ali bin Abi Thalib. Dengan terang, ia telah menurunkan Ali dari jabatannya sebagai khalifah. Namun, ia tidak ada hak dan belum mempunyai hak untuk menurunkan Muawiyah dari tuntutan dan perjuangannya. Ia sekarang telah menurunkan Ali, maka saya mengangkat Muawiyah. Banyak orang yang lebih bersorak gembira daripada yang sebelumnya, karena kaki tangan pihak Syam telah banyak menyelundup dalam rapat. Kesalahan besar bagi Abu Musa al-Asy'ari yang tidak dapat diperbaiki lagi. Sebagai utusan, ia telah memakzulkan yang mengutusnya. Ia mengemukakan calon baru, yaitu Abdullah bin Umar yang tidak pernah menuntut, bahkan menolak setiap jabatan yang berkenaan dengan politik. Oleh karena itu, bertambah muramlah bintang Sayyidina Ali. Adapun Abu Musa al-Asy'ari, karena amat malu, ia tidak berani lagi pulang ke Kufah, melainkan terus ke Mekah. Patah perjuangan politik lalu pergi beribadah. Meskipun Sayyidina Ali sudah mengusahakan dengan berbagai jalan, kian lama bintangnya kian redup juga. Keberanian dan keyakinan telah dikalahkan oleh cerdik buruk politik. Keikhlasan Sayyidina Ali berjumpa dengan kecerdikan politik zaman jahiliyah yang dipakai oleh Muawiyah. Adapun anasir-anasir Khawarij, yang meskipun kekuatannya dapat dipatahkan di Nahruwan, telah tumbuh kembali dengan kuat teguhnya di tangan pemuda-pemuda yang teguh setia memegang prinsip asli agama. Mereka berpendapat bahwa pangkal bala kaum muslimin adalah pada 3 orang. Mereka bertiga inilah yang menjadi biang keladi, yaitu Muawiyah, Sayyidina Ali, dan Amr bin Ash. Ketiga pribadi ini mesti disingkirkan dari dunia. Kemudian, mereka bersumpah hendak melakukan sikap tegas membunuh ketiga orang ini. 3 orang pergi ke tempat mereka masing-masing. Pada waktu yang sama, tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah, mereka melakukan keputusan itu. Namun, terhadap Muawiyah tidak berhasil karena hanya pinggulnya yang kena. Pembunuh itu ditangkap dan dibunuh. Amr bin Ash tidak keluar sembahyang subuh pagi itu karena sakit, dan yang terkena adalah Ali bin Abi Thalib. Meninggallah Sayyidina Ali karena politik. Seorang yang benar-benar jujur dan hendak menjalankan kejujuran di tengah-tengah suasana kecurangan. Sayyidina Ali memang meninggal, tetapi perjuangan dan keteguhan hatinya tetaplah terlukis dan hidup, serta menimbulkan kesan yang besar sekali dalam riwayat Islam. Dengan kematian Sayyidina Ali, lapanglah jalan bagi Muawiyah untuk meneruskan rancangan politiknya yang luas, yaitu hendak mendirikan satu sistem monarki Bani Umayyah. Setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib meninggal, ia digantikan anaknya yang tertua, yakni Hasan bin Ali, anak Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Fatimah. Tetapi Sayyidina Hasan bin Ali benar-benar mengetahui bahwa kesetiaan pengikut-pengikut kaum Syiah hanyalah sampai di mulut saja, tidak sampai pada pengorbanan yang besar-besaran.
Setelah menilik bahwa perlawanan yang terus-menerus adalah sia-sia belaka, Hasan bin Ali mengirimkan utusan kepada Muawiyah untuk meminta berunding. Meskipun pengikut-pengikut Hasan bin Ali banyak yang marah karena sikapnya itu, ia tidak peduli. Ia telah mengambil keputusan yang tetap. Setelah berita itu sampai pada Muawiyah, ia mengirimkan naskah surat perjanjian kosong dan dibubuhi tanda tangannya. Ini berarti Muawiyah memberikan kelapangan bagi Hasan bin Ali mengemukakan tuntutan-tuntutan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Setelah terjadi persetujuan di antara kedua belah pihak, Hasan bin Ali kembali ke tempat asalnya, kota Madinah. Di sanalah ia meninggal pada bulan Rabiul Awal 41 Hijriah, setelah ia menunaikan suatu kewajiban besar dan mulia, yaitu mempersatukan kembali kaum muslimin yang telah berpecah belah karena rasa haus kekuasaan dari pemimpin-pemimpinnya. Berlakulah nubuwah, yakni pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah diterangkan Nabi Muhammad semasa Nabi hidup, ketika Hasan bin Ali masih merangkak-rangkak di hadapan Nabi, cucu saya ini kelak akan mendamaikan kaum muslimin yang berpecah belah. Tahun 41 Hijriah dinamakan tahun Jamaah atau tahun persatuan. Muawiyah memang orang cerdik. Setelah bulat kekuasaan dalam tangannya, orang-orang yang dipanggilnya lebih dahulu adalah orang-orang yang pernah kecewa karena tidak mendapat anugerah pangkat atau harta dari Sayyidina Ali. Semasa ia hidup karena Sayyidina Ali tidak mau menghambur-hamburkan uang negara untuk membangun kekuasaan sendiri. Setelah itu, Muawiyah membuat semacam kampanye bahwa kalau ia meninggal, yang akan menggantikannya adalah putranya, Yazid. Muawiyah mengemukakan berbagai alasan, antara lain bahwa pemilihan khalifah melalui pemilihan umum tidaklah tepat lagi. Bahkan, bisa jadi membawa huru-hara pula. Oleh karena itu, kalau ia meninggal kelak, yang akan menggantikannya sudah ditentukan semasa ia hidup, yaitu putranya, Yazid. Ramai para sahabat dan ulama yang tidak mau menerima anjuran demikian. Namun, ada pula yang disumbat mulutnya dengan emas sehingga terdiam. Adapun Yazid, ia adalah seorang pemuda yang dididik manja oleh orang tuanya. Ibundanya adalah seorang anak perempuan Badui yang dibawa tinggal di istana lalu tidak betah. Setelah 3 tahun tinggal di Damaskus, ia meminta cerai kepada Muawiyah. Selanjutnya, tinggallah anak itu sejak kecil dalam asuhan dayang-dayang dan inang-inang pengasuh. Setelah dewasa, tidak lain pekerjaannya daripada bersenda gurau, berbesar hati, berburu, dan bermain. Inilah sosok yang dipaksakan Muawiyah mesti diterima menjadi khalifah. Setelah Muawiyah meninggal, timbullah beberapa pemberontakan, terutama di tanah Hijaz, Mekah, dan Madinah. Pada waktu itu, muncullah Husain bin Ali, adik dari Hasan bin Ali. Husain bin Ali mendapat berita dari Kufah bahwa pengikut-pengikutnya di sana, yakni kaum Syiah, sudi dipimpin untuk melakukan suatu pemberontakan besar. Oleh karena itu, Husain bin Ali berangkat meninggalkan kota Mekah menuju tanah Irak untuk menyusun pemberontakan melawan Yazid. Namun sebelum ia berangkat, telah banyak orang yang memberikan nasihat supaya maksudnya itu diurungkan saja karena kekuatan para pengikutnya di Kufah belum diketahui. Ibnu Abbas menasihati supaya Husain bin Ali berangkat saja ke Yaman karena di sana mungkin ia dapat menyusun kekuatan besar dan jauh dari Damaskus. Namun, segala nasihat itu tidak dipedulikan Husain. Dengan beberapa orang pengiring beserta anak dan istrinya, ia pun berangkat ke Kufah karena telah datang berita bahwa 12.000 orang Syiah bersedia membelanya. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Segala berita tentang pemberontakan Husain telah sampai pada Yazid. Ketika Muawiyah hendak mangkat, ia telah mewasiatkan juga kepada putranya bahwa jika Husain bin Ali memberontak, hendaklah ditawan saja, jangan dibunuh. Yazid mengirimkan kepala perang Ubaidillah bin Ziyad. Tentara Yazid telah bersiap sedia menyambut kedatangan Husain. Selain itu, beberapa utusan telah dikirim ke Kufah untuk melemahkan semangat orang Kufah,
baik dengan propaganda, gertakan-gertakan, maupun uang suap. Ketika Husain bin Ali sampai di Irak, benarlah terjadi apa yang dikatakan Ibnu Abbas di Mekah. Tidak ada seorang pun dari orang-orang Syiah yang telah berjanji akan membantunya itu datang. Husain bin Ali tetap meneruskan perjalanan. Ia hanya diiringi oleh anak-anak dan pengiringnya, yang tidak lebih dari 500 orang. Sementara itu, tentara yang akan menyambut kedatangannya berjumlah lebih dari 10.000 orang banyaknya. Husain bin Ali memang seorang pahlawan. Ketika ia diminta untuk menyerah, ia tidak mau. Kemudian, terjadilah peperangan yang sangat hebat walaupun tidak sedikit pun berimbang. Sebelum terjadi pertempuran yang sengit, tentara kiriman Yazid telah lebih dahulu menghambat jalan ke tepi sungai Furat sehingga Husain bin Ali dan pengiring-pengiringnya tidak dapat meminum air. 3 hari lamanya, mereka dalam kehausan, dan berkali-kali ia mengirimkan utusan kepada tentara pengepung supaya mereka diberi air. Namun, pihak Bani Umayyah tidak mau memberikannya. Mereka bermaksud supaya Husain menyerah hidup-hidup. Namun, menyerah tidak ada dalam riwayat cucu Rasulullah. Akhirnya, terjadilah pertempuran yang tidak seimbang. Kepungan dipererat dan serangan diperhebat. Dalam beberapa saat saja, terjadilah perjuangan sengit. Beberapa orang dari pihak Bani Umayyah gugur, tetapi gugurnya tidak seimbang dengan besar jumlah tentaranya. Dalam peperangan yang berkecamuk itu, sebanyak 87 orang dari pihak Husain gugur, termasuk Husain bin Ali sendiri turut gugur. Dengan kematian Husain, berhentilah perlawanan yang sia-sia itu. Anak-anak dan istrinya ditawan, sisa tentaranya yang hidup menyerah. Seorang tentara yang telah gelap mata karena girang beroleh kemenangan, ia mengerat kepala Husain dan menyerahkannya kepada Ubaidillah bin Ziyad, dan Ubaidillah menghantarkannya kepada Yazid di Damaskus. Setelah sampai di hadapan Yazid, tampak Yazid yang kegirangan melihat kepala musuhnya telah tergeletak di atas sebuah dulang di hadapannya. Kemudian, dicocokkan pangkal rambutnya ke dalam mulut Husain, seraya berkata, "Semasa engkau hidup, engkau berkata bahwa kakek engkau lebih mulia daripada kakek saya, ayahanda engkau lebih mulia daripada ayahanda saya, dan engkau lebih mulia daripada saya. Saya mengakui itu. Namun, satu hal yang engkau lupa bahwa kebesaran itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan dianugerahkannya kepada orang-orang yang Dia kehendaki dari hambanya." Yazid melihat ke kiri dan ke kanan dalam majelisnya untuk menunjukkan kepuasan hatinya, dan pangkal rambutnya masih tersisip di mulut Husain. Kemudian, seorang yang sudah tua berkata, "Abu Burzan, cabutlah rambut engkau dari mulut yang mulia itu." Saya masih teringat masa dahulu ketika bibir Rasulullah terlekat pada bibir itu. Peristiwa yang amat menyedihkan ini terjadi pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah. Pemberontakan itu tidaklah berkesudahan. Di Madinah, timbul pula gerakan menentang Yazid. Yazid mengirimkan tentara untuk membinasakan kota Madinah, sehingga beribu-ribu penduduk terbunuh. Di Mekah, Abdullah bin Zubair juga melawan dan mengangkat dirinya menjadi khalifah. Yazid mengirimkan orang-orang ke sana untuk memerangi Abdullah bin Zubair, sampai terbakar kelambu Ka'bah karena manjani. Kematian Husain bin Ali di Karbala adalah permulaan dari satu riwayat yang hebat dalam dunia Islam. Seorang penulis terbesar di Mesir menyatakan bahwa perbuatan Husain bin Ali ini boleh jadi adalah salah satu pengorbanan luar biasa untuk menjatuhkan kekuasaan Bani Umayyah. Ia mengorbankan dirinya sendiri untuk mencapai maksudnya itu. Bani Umayyah merampas kekuasaan dengan segala kecerdikan yang buruk. Mereka telah mendirikan sebuah kerajaan di atas besi dan darah. Husain sadar bahwa kekuatannya tidaklah seimbang dengan kekuatan musuhnya. Namun, ia pergi sendiri menentang musuh, mencari maut, supaya dunia tahu kelak bagaimana kejam kerajaan ini. Maksudnya itu berhasil. Ia sendiri mati terbunuh. Namun, dalam riwayat Islam,
telah termaktub kesalahan besar Yazid, yang waktu pun tidak dapat memaafkannya, yaitu membunuh cucu baginda Nabi Muhammad. Padahal, ayahandanya sendiri mewasiatkan jika Husain tertangkap jangan dibunuh, cukup ditawan saja. Muawiyah memang melakukan politik sendiri terhadap seluruh Bani Hashim. Mereka semua diberi pensiun uang besar dan hidup senang, asalkan jangan menuntut menjadi khalifah. Sementara itu, Yazid memerintahkan membinasakan kota Madinah dan menyerang Mekah. Oleh karena itu, timbullah dendam mendalam kepada kerajaan Bani Umayyah, dan timbullah persatuan yang kukuh di antara seluruh Bani Hashim. Akhirnya, setelah kerajaan Bani Umayyah memerintah selama 85 tahun, kerajaan ini dapat dihancur leburkan oleh kerajaan Bani Abbasiyah di bawah pimpinan Abu Ja'far al-Mansur dan Abu Muslim al-Khurasani. Khalifah Bani Abbasiyah yang pertama adalah Abu Abbas. Ketika ia telah beroleh kemenangan, ia memerintahkan menggali seluruh kuburan Raja Bani Umayyah, kuburan Muawiyah, Yazid, Abdul Malik bin Marwan, dan lain-lain. Kematian Husain bin Ali di Karbala telah menjadi dasar yang kuat bagi tegak paham Syiah. Pada tanggal 10 Muharram, telah menjadi hari perayaan meratap bagi seluruh kaum Syiah. Karbala, tempat Husain bin Ali dikuburkan, telah menjadi sebuah tempat ziarah yang besar dan amat dimuliakan oleh mereka, setelah Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis. Bahkan bagi kaum Syiah, Baitul Maqdis terletak pada nomor keempat. Setelah terjadi perjuangan kebudayaan antara bangsa Arab dan bangsa Persia, dan bangsa Persia merasa terdesak kebudayaannya karena dibanjiri oleh kebudayaan Arab, mereka memilih paham Syiah sebagai dasar bagi penegakan kebangsaannya kembali. Pada tahun 1502 Masehi, Syah Ismail Safawi mempersatukan bangsa Persia dalam satu kerajaan yang besar, dan paham Syiah menjadi dasar ideologi dari kerajaan itu. Mahkota Raja-Raja Persia bercabang 12 sebagai pertanda bahwa mereka menganut paham Syiah yang mengakui adanya 12 orang imam mereka, yaitu Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Muhammad Ali Zainal Abidin bin Ali, Muhammad Al-Bakir, Jafar Shadiq, Musa Al-Kazim, Ali Ridha, Muhammad Taqi, Ali Naqi, Hasan Askari, dan Imam Muhammad yang gaib dari dunia dan ditunggu kedatangannya kembali pada akhir zaman. Tanah Irak sekian lama menjadi rebutan di antara kerajaan-kerajaan Arab, Mongol, Persia, dan Turki. Pada masa kekuasaan kerajaan Persia, Irak pernah lama dalam kekuasaannya. Oleh karena itu, pada masa kerajaan-kerajaan Persia itulah diperbaiki dan diperindah kuburan-kuburan Husain bin Ali di Karbala. Tidak ada satu tempat-tempat ziarah yang seindah dan seajaib kuburan Husain bin Ali di Karbala, dan kuburan pengiringnya Abbas. Demikian pula, kuburan Sayyidina Ali di Najaf, dan kuburan Musa Al-Kazim di Baghdad. Di sana, terdapat kubah-kubah dan menara yang berbalutkan emas murni. Seorang pengembara yang datang ke tanah Irak tidak akan merasa cukup perziarahannya kalau tidak datang ke tempat itu. Apalagi kalau sekiranya kita dapat berziarah pada bulan Muharram, tentulah kita akan dapat melihat upacara meratap 10 Muharram yang hebat itu. Penduduk Syiah akan keluar dari dalam rumah dan berkerumun berarak di jalan raya. Mereka meratap, menangis, memukul badan, dan menyeru-nyerukan, "Ya Husain, ya Husain," sampai ada yang berdarah-darah badannya karena dipukulinya dengan rantai-rantai yang ada paku. Sayang sekali, saya sampai di Baghdad pada akhir Muharram, belum lama setelah upacara itu usai. Ketika kami bersama Mukhtar Muhyiddin berziarah ke Karbala, kami masih melihat orang-orang berjalan kaki dengan hati puas. Mereka hendak pulang kembali ke negeri mereka, yaitu orang-orang dari Persia. Mereka tidak membawa bekal, kecuali sebuah kendi tempat air dan sebuah periuk dari kaleng. Kami bertemu juga orang-orang kaya yang datang dari India dan Pakistan, dengan anak dan istri mereka. Perjalanan kendaraan dari kota Baghdad menuju Karbala kira-kira 3 jam dengan kencang.
Jalannya bagus memakai aspal. Jauhnya kira-kira 95 km melalui Sahara dan kebun-kebun kurma yang besar dan luas. Di tengah jalan, kerap bertemu penggembala Badui mengiring berpuluh ekor unta, membawa barang-barang hasil kebunnya, atau kayu api yang akan dijual di pasar Baghdad. Kadang-kadang bertemu kepala suku yang menaiki kuda-kuda Arab yang besar dan ramping pinggangnya. Angin padang pasir mengipas-ngipaskan masilahnya, dan igal hitam tertenggek di atas kepalanya, dengan serban warna hitam putih. Ternyata perjalanan kami mendapat penjagaan baik dari pemerintah Irak karena sesampai kami di Karbala, kami telah diurus dengan sebaik-baiknya oleh kepolisian di sana. Orang-orang Syiah masih ramai berkerumun karena bulan ziarah belum habis. Kota Karbala adalah sebuah kota kecil yang dikelilingi kebun-kebun kurma yang lebat. Kota ini terletak di tepi Sungai Furat, diberi penjagaan dengan polisi berpakaian rapi. Kami melihat pakaian orang-orang hanya berwarna hitam karena hitam adalah lambang yang disukai oleh orang-orang Syiah. Baru saja masuk ke dalam kota, sudah kelihatan menara dan kubah emas itu dari jauh. Luar biasa hebat dan indahnya ketika puncak-puncak emas itu ditimpa cahaya panas pagi karena kami sampai di sana kira-kira jam 9. Kami turun dari kendaraan, dan kami coba untuk sedikit mengelilingi kota itu. Bentuknya tidak begitu berbeda dengan kota-kota kuno Arab yang lain. Kedai kopi dipenuhi orang-orang yang duduk minum teh dengan roti kering. Banyak pula bertemu kedai-kedai, terutama kedai kitab. Kitab yang terutama dijual dalam kedai-kedai itu adalah kitab-kitab tuntunan berziarah ke tempat-tempat suci di sana, yang dilengkapi dengan tulisan doa-doa. Ada juga orang menjual Al-Quran kecil, sebesar ibu jari, sehingga tidak dapat dibaca kalau tidak dengan kaca pembesar. Ternyata orang-orang yang kembali dari Karbala suka sekali membelinya untuk dijadikan tanda mata atau azimat kepada keluarga yang ditinggal di kampung. Setelah berkeliling sesaat lamanya, kami masuk lebih dahulu ke makam Abbas, salah seorang adik Husain bin Ali, yang tewas dalam pertempuran di Karbala. Dinding makamnya bersalut emas, puncak kubahnya demikian pula. Dinding pekarangan makam ditulis dengan ayat-ayat yang indah, terutama ayat yang berhubung dengan puji-pujian terhadap Ahlul Bait, yaitu keluarga Nabi Muhammad. Di sana, ahli seni tulis menumpahkan rasa keindahannya. Saat kami hendak melangkah masuk, seorang syekh datang. Usianya masih antara 35 dan 40 tahun. Ia memakai kopiah tarbus merah berikat serban hijau. Serban hijau atau hitam adalah pakaian ulama Syiah. Ia mengenalkan diri dan menyatakan bersedia menjadi penunjuk jalan kami, dan kami pun menerimanya. Abbas adalah saudara satu ayah, tetapi berlainan ibu dengan Husain, yang turut dalam peperangan yang menyedihkan itu. Sebagaimana diketahui, hampir seluruh keluarga Sayyidina Ali turut dalam peperangan itu. Mereka semua merupakan sosok pemberani seperti ayahandanya. Setelah melihat musuh mendesak datang, Abbas berkata kepada saudara-saudaranya yang lain, yaitu Abdullah, Ja'far, dan Utsman, maju ke hadapan saudara-saudara saya sekalian, lindungi Tuan kita, walau gugur semua. Tegaklah mereka dengan pedang terhunus di sekeliling Husain bin Ali. Setelah musuh datang menyerbu beratus-ratus, bahkan beribu orang, jatuhlah mereka satu persatu. Ada yang terkena tombak, dan ada yang terkena tetakan pedang. Akhirnya, tinggallah Abbas sendiri yang berdiri di depan Husain bin Ali sampai ia pun gugur. Setelah Husain bin Ali tinggal seorang diri, Malik bin Busir datang dan ditetaknya kepala Husain bin Ali. Ia terkena pedang dan terluka. Darahnya mengalir dari celah serbannya. Kemudian, ia melemparkan serban itu dan ditukar dengan serban yang lain. Karena Husain merasa amat haus, dan musuh telah sangat mendesak, ia mencoba memberi isyarat kepada musuh di sekelilingnya supaya ia diberi air. Namun, tidak seorang pun yang sudi memberinya air. Kemudian,
Datanglah kira-kira 6 orang mendesaknya sehingga terjadilah anggar yang sehebat-hebatnya. Akhirnya, karena telah bertimpa-timpa datang tikaman, Husain pun jatuh. Pada mulanya, Hauli bin Yazid datang hendak menetak kepala Husain. Namun, setelah ia teringat siapa yang akan ditetak kepalanya itu, ia pun gemetar. Adiknya, Shibil, lebih berani, ia yang menetak kepala Husain. Bila mana kami masuk ke pekarangan makam Abbas, mulailah Mutawif kami mengajarkan bacaan-bacaan. Mula-mula sekali, kami mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad, lalu Ali bin Abi Thalib, lalu Hasan dan Husain, dan barulah langsung kepada Abbas. Bermacam-macam pujian diberikan kepadanya, dan kami pun menuruti. Kemudian, dimulailah bacaan yang berisikan politik itu, yaitu mengutuk orang yang membunuhnya dan mengutuk orang yang memerintahkan membunuhnya, yang tentu saja adalah Yazid. Karena kami adalah kaum Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tentang kutuk-mengutuk itu tidak ada dalam ajaran kepercayaan kami. Pada waktu bacaan sampai di sana, kami berdiam diri. Kemudian, diulang lagi oleh Mutawif kami sampai 2 kali, tetapi kami tidak mau menurutinya. Di sekeliling kami, banyak pula orang yang datang berziarah dan berbagai caranya. Banyak perempuan yang menangis. Kami melihat bukan saja orang-orang Persia, melainkan juga ada yang dari India dan Pakistan. Kami melihat juga orang-orang Turki. Sementara itu, orang Indonesia hanyalah kami berdua. Setelah selesai ucapan ziarah itu, kami pun diajak oleh Mutawif kami keluar karena akan meneruskan ziarah ke makam yang lebih mulia, yaitu makam Husain bin Ali. Namun, Mutawif kami kelihatan agak kurang gembira. Di tengah jalan, ia mengajak sopir kami, Abdurrahman, orang Baghdad yang sedikit lebih muda daripada kami. Kemudian, mereka berbisik. Setelah agaknya mendapat jawaban dari sopir, barulah ia terus memandang kami. Saya mafhum apa yang ditanyakannya kepada sopir kami. Di tengah jalan, saya meminta Mutawif itu mendekat, dan saya berkata, kami ini bangsa Indonesia, dan mazhab kami adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni Sunni, mazhab Syafi'i. Namun, kami tidak membenci zuriat Nabi Muhammad. Kami berziarah kemari dari tempat yang jauh karena kami pun cinta kepada Husain bin Ali. Bali, jawabnya. Bali artinya iya. Asal kata dari bala. Bahasa Arab fasih pada asalnya, tetapi telah menjadi bahasa daerah Irak Selatan. Saya menyambung pula, oleh karena itu, tuntunlah kami. Tunjukkanlah kepada kami, tempat-tempat yang penting, tempat berziarah. Hanya saja satu permintaan kami, janganlah dibawakan lafaz-lafaz yang mengutuki orang yang telah meninggal. Maafkan saya, jawabnya. Sekarang, saya baru tahu bahwa Tuan orang Sunni. Nanti akan saya ulangkan kepada Tuan, bacaan-bacaan yang biasa dibaca oleh orang Sunni apabila berziarah. Orang Sunni pun banyak datang kemari, terutama yang bermazhab Syafi'i. Memang, orang-orang Syafi'i tidak benci kepada kami dan tidak benci kepada keturunan Nabi Muhammad. Siapa pula yang akan benci kepada keturunan Nabi Muhammad, tanya saya. Dahulu, Imam Asy-Syafi'i difitnah orang di hadapan Raja Harun al-Rasyid. Ia disebut pembela Syiah sehingga nyaris berbahaya bagi jiwanya, ujar saya lagi. Oh, Tuan orang alim, Tuan banyak pengetahuan. Maafkan saya, alim benar pun tidak, hanya tahu sedikit. Saya mengenal nama ulama Syiah yang terbesar pada zaman ini. Said al-Mujtahid al-Akbar, Syekh al-Kashif Gihak. Oh, Tuan mengenal namanya. Duhai, itu adalah ulama besar kami, pimpinan besar kami. Tuan mengenal namanya. Selama orang Islam membaca bahasa Arab, tentu akan mengenal buah pikirannya, mengenal cita-citanya yang luas, dan paham kepadanya dengan mendalam. Ia ada di Najaf. Tuan teruskanlah perjalanan kelak ke Najaf, jawab Mutawif itu dengan gembira.
Tak salah lagi, dengan lebih hormat, kami dan Mukhtar Muhyiddin terus diiringkannya ke makam Sayyidina Husain. Lebih hebat daripada yang sebelumnya, makamnya memancarkan sinar emas yang ditimpa cahaya matahari. Di sini, lebih banyak orang dari segala negeri yang banyak pengikut Syiahnya. Banyak juga orang yang meminta sedekah. Kami pun masuk ke dalam. Beberapa mutawif lain pada mulanya mencoba mendekati kami. Namun, melihat bahwa kami telah ada yang mengajak, mereka pun mengundurkan diri. Sungguh hebat di dalam. Seluruh makam itu penuh dengan orang-orang yang sedang berziarah, menghadap ke makam Husain bin Ali, dan bergantung pada tali perak di kuburannya. Banyak orang yang duduk bersimpuh mengelilingi makam itu, dan rata-rata menangis. Ada perempuan India yang terdengar sangat sedih tangisannya, lebih daripada orang kematian layaknya. Sekali-kali terdengar doanya yang dinyanyikannya dengan suara merdu, ingat sajalah lagu India. Sekali-kali di ujung nyanyian itu, terdengar, ya Husain. Seluruh dinding makam adalah marmer. Marmer murni dari Italia. Warnanya putih bercampur hijau laut. Warna-warnanya yang asli, kiriman salah seorang raja Persia. Setelah kami diajarkan doa-doa dan seruan berziarah, dengan menghilangkan kalimat-kalimat mengutuk orang yang telah meninggal, kami pun dibawa ke samping, berziarah ke pusara saudara-saudara Sayyidina Husain yang lain dan beberapa pengiringnya. Di dekat mihrab, kami bertemu sebuah peti besar penuh dengan tembikar yang dibuat dari tanah di sekeliling pusara di Karbala itu. Karena menurut fatwa ulama-ulama Syiah bahwa barang siapa yang menyimpan bongkahan tanah itu kemanapun ia pergi, ia akan diikuti oleh malaikat, dan musuh akan menjauh darinya. Ini karena sewaktu kepala Sayyidina Husain telah diceraikan dari badannya, tentara musuh telah menginjak tubuh Sayyidina Husain, dan tubuh seluruh keluarganya dengan kuda hingga remuk redam, serta telah tercampur darah dan dagingnya menyirami seluruh bumi Karbala. Tubuh itu harum baunya bagi para malaikat. Oleh karena itu, amatlah utama membawa bongkah tanah itu kemanapun pergi. Ternyata itulah yang terlihat oleh saya di Masjid Mekah. Orang-orang Syiah bila sujud, meletakkan tanah itu sebagai alas bagi keningnya. Terakhir, kami dibawa ke kamar samping, kamar tempat kepala Sayyidina Husain dikerat oleh Busir dan kawan-kawannya. Di sana, terlihat 7 orang syekh. Mereka semua memakai kopiah tarbus, berlilit serban hijau, dan berjubah warna ungu. Mereka sedang duduk berkeliling di hadapan sebuah lubang di bumi yang sulah, diberi salut perak dan berpinggir kayu. Disinilah, di lubang ini, kepala Husain diceraikan dengan badannya. Disinilah, ketika ia meminta air minum karena haus, karena darahnya sudah banyak bercucuran, tidak diberi. Kami adalah pembelanya, Syiahnya, dan keturunannya. Kemudian, seorang di antara mereka membuka tutup lubang serupa peti itu dan memperlihatkannya kepada kami. Mutawif kami memberitahukan kepada kawan-kawannya bahwa kami adalah musafir yang datang dari negeri sangat jauh, Indonesia yang baru saja merdeka, melepaskan nazar karena kemerdekaan tanah airnya, yaitu berziarah ke kuburan Sayyidina Husain. Mereka pun bertambah hormat kepada kami. Memang, kaum Syiah di Karbala dan Irak Selatan, seluruhnya telah mengenal apa itu perjuangan kemerdekaan karena merekalah yang menjadi inti perjuangan kemerdekaan Irak pada tahun 1922 Masehi. Lipat 10 hormat mereka setelah kami memberikan uang 10 dinar sebagai hadiah bagi penjaga makam Sayyidina Husain. Setelah itu, kami pun keluar dari bilik yang penuh dengan kenangan menyedihkan itu. Di luar, ada orang yang menawarkan tembikar tanah Karbala kepada kami. Namun, Mutawif memberikan isyarat agar mereka jangan mendekati kami. Mereka pun menjauh. Sebenarnya, saya salah juga. Apa salahnya kalau saya beli, harganya pun tidaklah mahal, hanya berapa kita suka. Namun, bukan untuk dialaskan di kening ketika sembahyang,
karena bagi saya perbuatan demikian adalah bid'ah yang sebesar-besarnya, bahkan bisa jatuh pada syirik. Di tengah jalan hendak kembali kepada pejabat kepolisian yang menyambut kami sebagai tetamu negara yang amat dihormati, kami berjumpa dengan orang-orang yang menghantarkan mayat. Kabarnya, konon, orang-orang kaya dari mazhab Syiah ingin sekali dikuburkan di dekat pusara Sayyidina Husain. Oleh karena itu, di sekeliling Husain Sayyidina, terdapat pekarangan pekuburan yang luas sekali. Perasaan mereka amatlah berbahagia jika dikalungkan pada leher mayat itu seuntai tasbih yang dibuat dari tanah tempat Sayyidina Husain beroleh syahidnya, serta sebentuk cincin dan alas bantal, semuanya berasal dari tanah itu. Bila mana datang tanggal 10 Muharram, orang-orang Syiah ramai sekali yang datang ke Baghdad, Karbala, dan Najaf. Pada waktu itulah, upacara rapat yang amat mengerikan berlangsung. Badannya dipukuli, baju dirobek, dan ratep bertalu-talu. Jika ada yang mati pada waktu itu, mereka menganggap itu sebagai kematian yang semulia-mulianya, mati dalam mencintai zuriat Nabi Muhammad. Pada zaman kekuasaan Raja-Raja Persia, Raja-Raja itu sengaja memperindah makam-makam itu, mencurahkan segenap kekayaan dan perbendaharaan negara. Perkara keyakinan pada lahirnya, tetapi perkara politik jua pada batinnya sehingga kadang-kadang orang-orang Syiah memandang lebih utama berziarah ke Karbala atau Najaf daripada ke Mekah. Ulama-ulamanya pun memberi fatwa bahwa berziarah ke Karbala dan Najaf dengan tulus ikhlas sama pahalanya seperti 1000 kali naik haji ke Mekah, 1000 kali pahala mati syahid, 1000 hari puasa, dan 1000 orang memerdekakan budak. Kalau berziarah sampai 2 kali, tidak ada setan atau jin yang berani datang mengganggu. Kalau ia meninggal dalam melakukan ziarah itu, ia akan dikawal langsung oleh malaikat Jibril, dan dihantarkan pergi menemui Sayyidina Husain yang ada tandanya dan kelihatan dari jauh benderanya. Kalau ia mati di Karbala, malaikat langsung yang akan memandikannya dan akan diampuni segala dosanya. Oleh karena itu, tidaklah heran jika sekiranya dari mana-mana ada orang yang membawa mayat untuk dikuburkan di sana. Orang yang berjalan kaki dari pergunungan Persia yang jauh, jika ada temannya yang meninggal di jalan, ia bersedia membawa mayat itu supaya sampai juga di Karbala. Setelah lebih dari 1300 tahun berlalu, Karbala dan Najaf masih penuh diziarahi orang-orang. Kota Karbala telah menjadi ramai bukan oleh penduduk aslinya, melainkan oleh para peziarah atau oleh kaum Syiah yang datang dari Persia atau tempat lain, yang ingin hidup di Karbala sampai menutup mata. Selain itu, orang Syiah suka sekali memberikan hadiah berupa barang-barang berharga ke kuburan-kuburan dan makam-makam itu. Akibatnya, di atas pekuburan-pekuburan itu penuh dengan barang hadiah, ada serban, baju sutra, cincin, dan permata berlian. Bahkan, di kuburan seorang putri keturunan Sayyidina Husain, yakni Ummu Kalsum di Damaskus, yang juga kami ziarahi ketika melawat ke Syria, kami menemukan gelang tangan, gelang kaki, subang berlian, pakaian perempuan, dan lain-lain. Kabarnya, konon, kalau barang-barang itu telah banyak, barang-barang itu disimpan dan kadang-kadang dilelang. Uangnya untuk perbelanjaan menjaga makam itu dan memperbaiki mana yang rusak. Sebagaimana diketahui, kaum Wahabi memiliki paham amat bertentangan dengan paham Syiah yang seperti ini. Perbuatan-perbuatan seperti ini bagi kaum Wahabi dipandang syirik, mempersekutukan Tuhan dengan makhluk. Nabi Muhammad saja tidak boleh dipersekutukan dengan Tuhan, apalagi cucu Nabi Muhammad. Pernah ketika pendiri kerajaan Wahabi yang mula-mula, Raja Saud pertama, menyerang Karbala, ia merampas segala barang berharga yang ada di sana. Kaum Syiah pun amatlah murka sehingga kematian sang raja adalah karena ditikam oleh orang Syiah yang datang langsung ke pusat kerajaan sang raja di Najaf. Ia pura-pura bertaubat dan masuk Wahabi. Ketika sang raja hendak sembahyang, orang Syiah itu datang menikam sang raja dengan jembiahnya.
Demikian pula ketika Ibnu Saud yang sekarang telah menguasai Madinah pada tahun 1924 Masehi. Menurut kepercayaannya, ia meruntuhkan segala bangunan yang ada di kuburan-kuburan dan makam-makam itu, baik di Baqi sendiri, tempat Sayyidatina Fatimah, Muhammad Ali Zainal Abidin, dan Sayyidina Hasan atau Uhud tempat Sayyidina Hamzah. Mendengar kabar itu, beberapa lama masanya, orang-orang Persia memberi tanda kain hitam di makam-makam suci yang ada di Iran sebagai tanda berkabung dan protes atas perbuatan Ibnu Saud. Sedianya mereka hendak meruntuhkan pula kubah kuburan Nabi Muhammad. Namun syukurlah, perbuatan itu dihambat oleh seluruh dunia Islam. Said Muhammad Taqi Al-Qumi, Sekretaris Persyarikatan Memperdekat Segala Mazhab dalam Islam di Mesir, menganjurkan jika saya sampai di Irak, jangan dicukupkan ke Baghdad saja, tetapi teruskanlah ke Karbala dan Najaf. Saya sudah sampai di Karbala, dan saya hendak terus masuk ke Najaf. Memang saya hendak bertemu dengan mujtahid yang terkenal dalam mazhab Syiah, yaitu Said Al-Kashif Gita, karena saya sudah banyak membaca buah pikiran dan tulisannya yang mendalam tentang filsafat Islam. Pemahamannya yang luas, imannya yang dalam, dan dadanya yang lapang. Walaupun saya bukan orang Syiah, ia adalah ulama Syiah yang dipandang terbesar pada zaman ini. Ia yang dipersilakan menjadi imam sembahyang berjamaah dalam Kongres Dunia Islam di Palestina pada tahun 1931 Masehi.